Paman, butuh bantuan ngeblow rambut? Biar ganti rugi, biar keponakan yang bantuin deh. Nyanbai. Warwoi, tunggu aja. Kalian ini? Katanya handuknya rusak. Aku benerin. Mau kemana malam-malam? Lihat jam berapa. Kok pulangnya selarut ini? Kok tiba-tiba bawel banget sih? Orang tuamu gak ada, aku sebagai orang yang lebih tua. Harus tanggung jawab atas keselamatanmu. Muda-muda udah sok tua. Apa? Aku bilang, hari ini ulang tahunku. Jadi makan sama teman. Alasan ini cukup, Paman. Hari ini kontrak harus dapat, aku harus cari cara. Sebagai pamanmu, aku gak siapin kado ulang tahun. Tapi aku bawa 1 botol anggur langka dari Amerika. Anggap aja buat rayain ulang tahunmu. Apa kamu ditipu? Anggur langka yang kamu simpen bertahun-tahun. Kayak yang ku beli di depan minimarket. Gak nyangka kamu kuat minum. Sebenarnya dulu aku juga gak kuat. Tapi bertahun-tahun, akhirnya terbiasa. Kayaknya gak gampang bikin kamu mabuk. Gak apa-apa, kamu kuat minum. Di tempatku masih ada 2 botol Randy Martin. Minum bareng yuk. Kamu tahu gak aku kangen banget sama kamu? Katanya kamu udah terbiasa minum? Kayaknya gak kuat juga ya. Aduh sakit. Sayang, kamu jatuh sakit ya? Ditiup kakak, gak sakit lagi. Aku siapin kado buat kamu, setahun yang lalu. Aku khusus desain ini sama desainer. Kalung dengan simpul tali. Melambangkan janjiku padamu. Gak cuma itu, aku juga mau bikin seri kalung ini. Biarkan seluruh dunia saksikan cinta kita. Seri ini kita namain Madu. Gimana? Nih, dari Nicusia. Dan Tang dari Tang Jingsing. Slogannya, cinta semanis madu. Ang Jingsing. Kenapa kamu sembunyiin banyak rahasia dariku? Tapi, setiap kali aku ingat kamu, aku cuma ingat hal-hal baik tentangmu. Coba lihat, apa masih sama kayak dulu? Warwoi, jika kamu bergerak lagi, aku akan biarkan kamu melihat semuanya sampai puas. Bagus sekali, apalagi yang belum pernah kulihat dari dirimu?
Kalau terus begini, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Apapun yang ingin kamu lakukan, boleh saja. Biarkan aku lihat, apakah masih seperti dulu? Huarwoi, jika kamu bergerak lagi, aku akan biarkan kamu melihat semuanya sampai puas. Bagus sekali. Apalagi yang belum pernah kulihat dari dirimu? Huarwoi seharusnya sudah tertidur. Sekarang bisa melakukan urusan yang sebenarnya. Apa yang kamu sembunyikan di belakang? Aku ingin lihat. Apa yang kamu sembunyikan? Tunjukkan padaku. Huarwoi, dia tidak boleh tahu soal ini. Hanya sekali. Apa yang kamu sembunyikan? Tunjukkan padaku. Michu Xia. Kenapa kamu mau meninggalkanku? Ang Jingsing. Kenapa kamu mau meninggalkanku? Sudah. Kenapa kamu mau meninggalkanku? Kenapa? Kenapa kamu tidak beritahu sedikitpun? Sudah, jangan menangis lagi. Kalau terus begini, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan.
Kamu yakin? Sudah tahu kamu adalah putri dari Huarucheng. Aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Tapi kenapa setiap senyum dan ekspresimu selalu membuat hatiku bergetar? Alangkah baiknya jika kamu bukan putrinya. Ang Jingsing. Lunian Bai, kamu orang tua tapi tidak sopan. Minum madu hangat untuk menetralkan alkohol dulu. Paman, kemarin aku memang kebanyakan minum. Itu sebabnya aku menahanmu dan tidak membiarkan pergi. Jangan marah dan ambil hati pada orang mabuk sepertiku ya. Sudah tahu salah, aku akan buat aturan baru untukmu. Selama aku ada di sini, kamu dilarang minum alkohol mulai sekarang. Selain menahanmu kemarin, aku seharusnya tidak melakukan hal lain kan? Tentu saja melakukan, bahkan itu perbuatan yang sangat buruk. Lihat sendiri apa ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Apa yang kulakukan? Lihat apa yang kamu lakukan. Kehilangan kendali karena mabuk. Hukumanmu adalah mencuci piring. Apa sungguhan bukan dia? Bos, Sate andalan sudah habis. 5 porsi sate andalan. Sate andalan sudah habis, coba pilih menu lainnya. Tapi aku sekarang pengen banget makan sate andalan mereka. Itu makanan favorit Tang Jingsing loh. Porsi terakhir hari ini sudah dibeli oleh tamu itu. Siapa? Gadis ini kelihatan bagus ya, iya. Kita berdua nikmati malam ini, oke.
liburan penuh kesedihan sudah berakhir. Demi tujuan bersama aku dan Tang Jingsing, aku harus bangkit kembali. Baru layak untuk jabatan Presiden Wan Mao. Tang Jingsing, kamu sudah pergi begitu lama. Kupikir aku sudah bisa move on. Tapi dengan munculnya Lu Nianbai, membuatku sadar, sebenarnya aku selalu terjebak dalam kesedihan. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu sudah pergi. Mungkin, karena kepergianmu terlalu mendadak. Aku mengalami reaksi putus cinta seperti gejala penarikan obat. Hari ini, mari kita ucapkan selamat tinggal dengan baik. Tidak sangka kalau gadis ini berdandan. Kelihatan cukup pantas juga. Nona Hua mau keluar lagi malam ini? Ada janji dengan teman, aku tidak boleh terus menyedihkan diri seperti ini. Aku harus bangkit dan terus hidup dengan baik. Kudengar kamu tumbuh besar di luar negeri sejak kecil. Jadi aku pakai cara ini. Cara yang lebih barat untuk menyapa kamu. Sepertinya kudengar selain pelukan di luar negeri, ada juga cara menempel pipi kan? Tapi antara aku dan kamu, sepertinya kurang cocok untuk menempel pipi. Takutnya foundationku kena ke wajahmu. Begini. Memang masih tetap kelakuan ceroboh seperti biasa. Sayang, Nianqi sudah kembali. Kita gagal dalam lelang penambangan berlian itu. hal seperti ini di dunia bisnis kan memang biasa aja. Cuma merasa tidak terima proyek yang sudah disiapkan selama itu. Akhirnya direbut oleh perusahaan Amerika yang bahkan namanya gak pernah kedengeran. Direbut dengan selisih harga 0,5% lebih tinggi, kamu bilang. Masa bisa sekebetulan itu? Sayang, untungnya cuma kurang dapat untung tidak apa-apa. Kesehatanmu itu yang paling penting. Nianbai, kerja bagus. Dulu dia sudah mau menyerahkan grupnya untuk putri sulungnya Hua Ruoyu. Sekarang Hua Ruoyi sudah kembali. Kurasa 9 dari 10 kemungkinan harta warisan akan diberikan untuk Hua Ruoyi. Itu kan putri kandungnya. Pasti akan dapat warisan. Berapa banyak? Itu tergantung isi surat wasiatnya. Anehnya. Setelah itu, aku cari di rumah dan kantor. Tapi tidak ketemu surat wasiatnya. Entah dia sembunyikan di mana. Kalau warisannya menguntungkan Huawei, pasti dia berikan padanya, lalu sembunyikan. Si tua bangka itu benar-benar jahat. Kalau kamu bantu aku masuk ke Wan Mao, aku akan bantu kamu cari surat wasiatnya. Sejak madu diluncurkan, ini sudah model 3 tahun lalu. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi cerita merek seri madu. Berdasarkan kisah cinta kamu dan Pak Tang. Kalau mau diubah, desain Pak Tang tidak akan diubah. Tapi, kita bisa buat model baru. Selain model andalan Pak Tang. Untuk dijual bersama madu, jadi. Tante yang Kikok datang. Wan mau mana? Sekarang anak perusahaan grup Hua. Aku sebagai direktur, tentu datang inspeksi. Kalian lanjut rapat.
di Indonesia. Oke, aku cari cadangannya sekarang. Aku cari dokumen terkait sekarang. Micusia, kamu mikir apa? Dia bukan Tang Jingsing. Kamu datang, kok tidak ikut kakakmu? Datang ke sini ngapain? Kamu selalu bilang aku mirip Tang Jingsing. Jadi aku penasaran Tang Jingsing. Sama aku miripnya seberapa? Gaya berpakaiannya biasa aja, jauh sama aku. Kamu ngomong apa sih? Dia lebih menarik dan lebih ganteng darimu. Jauh lebih baik darimu. Aku tidak mau jadi pengganti siapapun. Kamu bikin aku bingung. Siapa yang anggap kamu pengganti? Terus kenapa waktu itu kamu yang cium aku duluan? Waktu itu benar-benar salah paham, aku mabuk banget. Dan aku benar-benar pengen makan sate. Terus kenapa kamu sembunyi masuk kamarku? Mengintip aku mandi. Aku tidak mengintip kamu mandi. Aku itu. Pokoknya bukan seperti yang kamu pikirkan lah. Benar bukan? Terus kenapa kamu merah muka? Bukankah aku yang menebak isi hatimu? Sudah, sekarang aku sadar. Kamu bukan Tang Jingsing. Aku juga tak mungkin menganggap siapapun sebagai pengganti Tang Jingsing. Lebih baik kamu begitu. Ternyata dia mewariskan harta untuk Warwoi. Tidak memberimu sepeser pun. Sudah tua, hampir bisa jadi ayahku, aku berusaha keras. Merawatnya bertahun-tahun, dia malah memperlakukanku begini. Apa rencanamu? Aku cari rumah baru untukmu, ini alamatnya. Hua Rucheng bukan orang baik. Aku khawatir kalau kamu tinggal di keluarga Hua. Kak, Kali bilang ayahmu pingsan dan dirawat di rumah sakit. Baik, aku segera ke sana. Sialan Kak Li, pulangnya pas banget. Kalau bukan pertolongannya, bapak tua itu sudah mati. Mata yang sudah dihias jadi berantakan. Halo, kamar Hua Rucheng yang mana? 102. Ayahmu masih dalam perawatan, ini salahku. Tidak menyadari ayahmu kena serangan jantung. Salahku, aku harap yang kena adalah aku, bukan ayahmu. Pulang dulu istirahat dan tidur nyenyak. Di sini ada aku yang jaga. Tapi, aku ingin menemaninya sebentar lagi. Aku tahu kamu dekat dengan ayah. Tapi kesehatanmu juga penting. Dengarkan aku.
Sekarang pulang dulu istirahat yang baik. Aku akan beritahu kamu pertama kali kalau ada kabar. Oke? Sementara berhasil diselamatkan, tapi masih koma. Bisa melewati masa kritis tergantung dirinya, kalian keluarga. Juga harus siap mental, orang mati tak bisa hidup lagi. Yang hidup harus melihat ke depan. Pak Hua, penjualan madu terus turun. Kalau begini terus, lini produksi ini harus dihentikan. Perusahaan juga hampir tak bertahan. Ini kepolisian Santa Maria, suamimu Tuoni. Telah tewas tertembak dini hari kemarin. Bisa melewati masa kritis tergantung dirinya. Wanita yang tersenyum beruntung tak akan terlalu buruk. Ayah pasti akan membaik. Halo, Departemen desain sudah mengirim gambar desain baru ke emailmu. baik, aku segera lihat. Aku baru selesai masak, kamu sudah pulang. Kok kamu punya kunciku? Aku kakakmu, rumah ini juga aku yang sewa. Sini, coba cicip. Hari ini aku masak steak favoritmu, tahu nggak? Lebih enak daripada waktu di luar negeri. Mari kita rayakan dulu, sebentar lagi semuanya milik kita. Apa-apaan ini? Bertahun-tahun aku masak untuk Hua Ruchen. Akhirnya dia kena serangan jantung, sekarang dirawat di rumah sakit. Tapi menurutku, dengan kondisi tubuhnya, mungkin nggak akan lama. Hal besar kayak gini, kamu ngejagain di rumah sakit? Aku nggak mau lihat dia. Kalau mau pura-pura, ya pura-pura sampai akhir. Jangan berlebihan. Tenang aja, di depan mereka aku akting bagus banget. Sekarang mereka pikir aku lagi nggak enak badan. Lagi istirahat di rumah, jadi nggak perlu ke rumah sakit. Pak Hua, Dia sambil jagain bapaknya, sambil kerja juga. jadi Pak Hua mau cepat-cepat desain koleksi tren madu. Jadi sekarang dia sambil jagain Pak Hua di rumah sakit, sambil kerja. Nggak nyangka ada masalah besar di rumah, dia nggak nangis juga. Kelihatannya lemah, tapi nggak nyangka kuat banget. Walaupun kamu anaknya Hua Rucheng, aku percaya kamu gak ada hubungannya sama yang dia lakukan. Aku gak mau bohongi diri sendiri lagi. Nanti aku yang jagain kamu. Begitu bangun langsung turun. Hua Ruoyi.
Tugas kita adalah melindungi Dandelion. Tugas? Kamu aja gitu, mau lindungi Dandelion? Bukan, aku temenin kamu main, kamu malah nakutin aku. Aku juga lagi temenin kamu, kan? Agen rahasia waktu lagi tugas. Pasti ada aja kejadian tak terduga. Mental kamu masih perlu dilatih. Boring. Jaketnya balik. Noda ini, air liur kamu, ya? Kalau gitu aku cuci dulu baru kasih. Air liur Nona Hua, di bajuku. Harusnya aku dikai. Dasar mesum. Hari ini ganti gaya? Gaya klasik kayak gini aja nggak tahu? Gimana? Keren nggak? Keren, keren, cuma lucu dikit. Dandelion ini emang susah ditiup. Coba sendiri kalau nggak percaya. Kalau kapasitas paru-paru kamu jelek, ngaku aja gak apa-apa. Jujur aja kalau kamu nggak bisa. Aku nggak bakal ketawa kok. Aku sehat, lari pagi, di malam. Aku nggak kuat. Kamu sengaja datang buat menghibur aku ya? Katanya sih, kalau Dandelion ditiup, kesedihan sama masalah di hati bakal terbawa angin. Aku cuma pengen lihat beneran apa enggak. Coba-coba pakai kamu aja. Gimana caranya kamu bisa menghibur sekaligus bikin sebegitu? Tapi gak apa-apa deh. Maksud baiknya aku terima. Sebenarnya aku lagi down banget beberapa hari ini. Madu jualannya nggak laku. Aku sempat mikir, apa aku harus nyerah aja. Tapi berkat kamu, aku udah semangat lagi. Jadi, aku buru-buru balik kerja. Bikin target kecil dulu. Kamu. Papa, Tante Nianki, papa aku udah sadar.
Beneran? Si tua bangka nggak mati-mati. Huazong, ini penjualan minggu lalu. Gelang ini larisnya 5 kali lipat dari model lain. Tadi Emuzon juga telepon bilang, stok di gudang udah habis total. Minta kita buru-buru restock. Maksudmu, Like Louis bikin gelang ini laris banget? Iya, aku cek waktu dia like. Sepertinya dari dia like, terus penjualan kita langsung naik drastis. Kemampuan Louis bikin laris, emang nggak salah. Kalau dia mau jadi endorser kita, lalu kolaborasi sama koleksi baru kita, Madu bisa bangkit lagi dengan keren. Tapi katanya, Louis nggak pernah nerima kerja sama komersial. Ini kesempatan terakhir buat Madu. Bagaimanapun caranya, aku harus coba bujuk dia. Oke. Aku Huan Wei, Direktur Wan Mao. Sangat berharap bisa berkomunikasi dengan Anda. Dan sangat menantikan pertemuan dengan Anda secepatnya. Untuk membahas kerjasama. Terima kasih, Pak Louis. Kalau aku gampang-gampangan setuju. Kelihatannya aku murahan, nggak berkelas. Om, aku kerja satpam di kompleks Tianhong. Louis tinggal di kompleks ini. Dia pernah daftarin identitas Louis, bilang aslinya ganteng banget. Gayanya keren banget. Sekarang dia sebodol apapun pasti tahu aku. Nggak nyangka keamanan kompleks ini ketat banget. Gimana caranya masuk? Lunian Bai juga tinggal sini. Lunian Bai, lihat aku. Kamu juga tinggal di kompleks ini? Wah, bagus banget. Aku ada urusan penting masuk kompleks. Tolong antarkan aku masuk. Kita kenal dekat? Kenapa aku harus bantu kamu? Setidaknya aku panggilmu paman, kamu bisa dibilang saudara setengahku. Kamu masih ingat aku pamamu ya? Lihat, siapa yang manggil paman langsung sebut nama asli? Itu biar lebih tepat sasaran. Agar kamu langsung tahu aku manggil siapa. Oh ya? Coba panggil aku sekali. Paman. Nah, karena aku lebih tua darimu. Aku coba bantu kamu sekali. Kompleks ini lumayan besar ya. Ada berapa gedung? Aku bukan pengembang, mana tahu. Dengar-dengar di kompleks ini ada selebgram besar namanya Louis. Pernah lihat dia? Aku jarang berinteraksi sama warga sini. Paman, rumahmu ada berapa kamar tidur? 2. Sebelum ketemu Louis, bolehkah aku tinggal di salah satunya? Soalnya bolak-balik tiap hari, ribet banget. Gak boleh, aku gak suka diganggu. Gampang. Anggap aja aku bukan orang. Anggap aja aku peralatan rumah tangga pintar. Kamu panggil, aku ada. Kamu nggak panggil, aku kayak udara. Sampai kamu nggak ngerasa. Gak boleh. Pak Men, sungguh nggak boleh. Gak, Sungguh nggak boleh. gak. Paman, tolong deh, mohon. Aku cewek sendirian, nggak kenal sini, kesepian. Kasihan banget kan? Baiklah, tapi dengar, jangan ganggu hidup masing-masing. Setelah ketemu, langsung pindah. Siap. Aku tahu kamu nggak tega. Tinggalkan aku sendiri di sini. Jalan pelan-pelan dong. Aku belum tahu rumah kita di mana. Kamu tinggal di sini. Kamu sudah siapkan buatku?
Baik banget ya, Paman. Aku cuma gak mau penampilanmu. Merusak gaya rumahku. Pokoknya, kalau tinggal di sini, harus ikut gayaku dan seleraku. Waduh, kalau gitu di rumah. Ikat rambut warna apa juga harus dengar kamu dong. Kalau mau main sejauh itu, aku juga gak masalah bantu pilih-pilih. Cuma gak tahu ukuran baju kamu. Kalau kamu kayak gini, aku bakal waspada sama kamu. Loh, Lebih baik kamu, dan langsung pindah keluar. kamu mau usir aku ya? Tapi aku kasih tahu. Sebelum nemuin Louis, aku pasti nggak bakal pergi. Aku bakal nempel di sini. Aku lihat alamat rumahmu bocor di internet, jadi... Dia bilang Louis tinggal satu kompleks sama aku. Terus maksa nemuin Louis. Gak nemu Louis gak pergi. Xiaoyi, aku ada yang mau omongin sama Nian Bai, kamu. Kebetulan aku mau jalan-jalan. Kalian ngobrol aja di rumah. Ingat makan ya. Jangan terlalu capek. Bye, Tante. Aku tahu mau ngomong apa. Alamat itu sengaja aku bocorin. Kamu, Huarucheng kan udah bikin surat wasiat. Ninggalin grup Hua buat Huarwei. Biar Huarwei bisa kuat di posisi direktur. Pasti bantu dia bikin tim. Kalau kita mau ambil alih grup Hua, harus tahu diri sendiri dan lawan, baru aman. Sekarang cara terbaik masuk grup Hua, yaitu aku pakai identitas Louis, dan bikin hubungan kerja sama-sama dia. tapi Louis nggak pernah terima kerja sama bisnis. Kamu tiba-tiba kerja sama-sama Wan Mao. Pasti banyak omongan di luar. Nanti Huarwei juga bakal curiga. Makanya aku suruh dia cari aku, minta tolong. Hubungan kerjasama yang dia susah payah bikin sama aku. Dia seneng aja nggak ketulungan. Masa ia curiga sama niat aku? Kak, Kenapa kunci rumahmu diganti? kunci rusak yang lama udah aku buang. Aku ganti pakai kunci password. Passwordnya. Masa ia password aja nggak ingat? Oke deh. Tong sampah paling gampang bocorin privasi. Asal aku obrak-abrik semua tong sampah kompleks. Pasti nemu petunjuk Louis. Aku sekarang beneran kuat banget. Ngeri. Ini agak mirip. Kamu yang nakal, bentar gak diawasin. Kamu lagi nyari di tempat sampah ya? Aku cuma nyari petunjuk Louis. Louis di tempat sampah? Louis sampah ya? Pikir aja dia orang asing. Pasti ada tulisan Inggris di tempat sampah. Terus pasti ada paket internasional juga. Aku tinggal ikuti jejaknya, pasti ketemu petunjuknya. Gila juga idemu. Demi penjualan madu, ini MAH biasa aja. Lunian Bai, Kamu gak jijik, aku jijik. Pulang. aku mau cari Louis. Aku juga mau penjualan madu naik. Turunin aku. Aku gigit loh, beneran gigit. Kamu ngapain sih? Kalau gak cuci, nanti baunya nempel.
Kamu sering bantu cewek lain cuci tangan ya? Kamu tertarik sama kehidupan pribadiku? Enggak, cuma tanya aja. Kalau cuci tangan terus, tanganku bisa keriput. Prosedurnya lumayan lancar. Tangan itu wajah kedua seorang cewek. Wajah keduamu terlalu kasar. Maaf ya, gak bisa saingan sama tangan-tangan tante muda. Tante-tante muda? Di mataku, aku punya banyak cewek ya. Apa kamu merasa? Saya jadi keponakanku? Ah, masa sih? Aku gak mau jadi ikan di kolammu. Aku gak giniin semua cewek. Kecuali aku tertarik. Aku pasti lagi nganggep dia Tang Jingsing. Gimana bisa aku suka sama cowok genit kayak gini? Kayaknya biar dia tahu aku ini Louis. Perlu kasih petunjuk yang lebih jelas. Om, Louis update akun medsos nih. Beneran? Pemandangan ini familiar banget ya? Sama kayak komplek kita. Mungkin pemandangan ini kamu juga pernah lihat. Louis tinggal di sini. Iya, aku. Louis tetanggamu. Lihat. Pemandangan di foto ini, sudut pandangnya. Sama bangunan di luar, persis kayak rumah kita. Artinya apa? Artinya dia tinggal di gedung yang sama. Dan tinggal di lantai atas atau bawah kita. Aku langsung cek. Gimana? Lantai atas kakek 80 tahun, lantai bawah mahasiswi. Bukan Louis. Masalahnya di mana ya? Ya, jawabannya sangat jelas. Bagaimana bisa tidak menyadarinya? Aku akan periksa lagi apa yang aku lewatkan. Tapi kok rasanya sama ya? Louis belakangan update-nya sering banget ya. Halo. Perjalanan mewah yang kami aku terakhir. Sudah aku rapikan, nanti aku antar ke kamu. Aku lagi tinggal di rumah paman, biar asistenku yang ambil ke kantormu. Paman? Aku gak pernah dengar kamu punya paman. Dia baru pulang dari Amerika. Oh gitu, ya kasih alamatnya dong. Aku antar sendiri, sekalian ketemu pamannya. Boleh, datang aja. Wei Jin, kamu kok datang? Cepat masuk. Ngapain di depan pintu? Kamu datang. Aku perkenalkan nih.
Ini adik dari bibiku, Lunian Bai. Kamu merasa dia mirip Tang Jingxing kan? Awalnya aku juga mikir gitu, tapi dia bukan. Halo, tadi maaf ya. Aku dengar dari Cusia, dia tinggal di rumah pamannya. Aku kira pamannya yang tua. Ternyata pamannya masih muda gini. Ya. Kok aku gak pernah dengar dia sebut-sebut kamu? Mungkin kamu gak dekat sama dia, aku dekat. Jadi apapun yang terjadi pasti dia cerita ke aku. Aku cuma merasa. Cusia di keluarga kami itu cewek polos. Agak salah pilih orang, tapi sekarang ada aku pamannya. Setiap cowok yang mendekatinya, aku akan. Huai Jin, kamu bawa data buat aku kan? Iya. Ini bantu banget buat aku. Gimana kalau aku nanti makan? Boleh, kita makan di luar yuk, ayo. Tamu datang, makan di rumah aja, aku yang masak. Masakan kamu bisa dimakan gak sih? Nanti jangan sampai ketagihannya. Cusia, poin pentingnya sudah aku tandai. Untung ada kamu yang bantu. Makasih Huai Jin. Tolong ambilkan merica dong. Tunggu ya, mericakan. Mericakan ada di sini. Aku balik nih. Aku lanjutin ceritanya ya. Di sini rencananya kita mau. Xiaoyi, tolong potong bawang bombay lagi dong. Boleh juga nih. Kelihatannya enak. Barang yang bagus belum tentu enak. Sedikit banget. Huai Jin. Ini belum disentuh. Bagi sedikit buat kamu. Kalau suka, makan aja. Aku udah cukup. Jangan sungkan. Ayo, ayo. Ini belum aku pegang sama sekali. Cusia, dengar Hua Bo sakit. Rumah kosong, nggak ada yang jagain. Coba aja tinggal di rumahku. Kamu salah paham. Aku kesini cuma buat kerja sama-sama Lui. Katanya dia tinggal di komplek ini. Louis, si influencer gede itu. Stok gelang madu bisa ludes kali ini. Soalnya dia kasih like ke madu, jadi aku yakin. Asal dia mau kerja sama-sama kita. Penjualan madu pasti bakal naik. Lunian Bai emang pamanmu secara nama. Tapi kalian gak ada hubungan darah, tinggal bareng gitu. Kurang cocok ya. Tapi dia sebenarnya orang baik. Baru kenal berapa lama, udah percaya banget. Menurutku dia tipe orang dingin di luar tapi hangat di dalam. Pokoknya dia orang baik. Bagaimanapun, dia tetap cowok asing. Kalau merasa bahaya, langsung telpon aku. Oke deh. Sampai sini aja, buruan pulang. Tolong cariin info soal Lunian Bai. Pulang nih, bikin jus lemon. Mau minum? Pas lagi haus. Ini jus lemon ya. Atau konsentrat lemon? Asem banget. Gimana rasanya asem? Ya nggak enak lah, masa nggak tahu? Syukur kamu tahu. Kamu kok aneh hari ini? Nggak jelas.
Kamu ngapain? Gak kerasa tadi suasana cocok buat ciuman? Kupikir kita mikir hal yang sama. Siapa yang mikir sama? Nggak sama ya udah. Dia kan bukan Tang Jingsing. Kenapa aku jadi deg-degan ya? Aku gak suka ada orang asing di rumah. Mulai sekarang, jangan bawa siapa-siapa tanpa izinku. Atas dasar apa? Bebas aku mau ajak siapa. Ini rumahku, gak nurut ya keluar. Ini setengah sewa, mulai sekarang. Aku juga pemilik setengah rumah ini. Mau ajak siapa? Bebas. Saya tidak mau menerima. Mau tidak mau, kamu harus terima. Pokoknya saya transfer langsung ke rekeningmu. Kalau kamu kembalikan, fondasi ekonomi menentukan status keluarga. Mulai sekarang, saya juga jadi pemilik setengah rumah ini. Maksa-maksa jual beli, ya? Louis kayaknya punya yang sama. Keunikan adalah daya tarik utama produk ini. Jadi, bisa dapatkan replika berkualitas tinggi itu sudah hebat. Tapi, saya tidak menyangka. Kamu ternyata suka Louis. Nanti kalau saya kerjasama dengannya, saya atur kalian ketemu. Terima kasih ya. Ngapain sok formal? Tapi, kamu tahu nggak? Kemampuan Louis jualan memang luar biasa. Sampai orang sepertimu aja beli barang yang sama. Makanya saya pasti akan atasi segala rintangan. Saya harus kerjasama dengannya. Nanti saya minta tanda tangan buat kamu. Jangan sungkan-sungkan ya. Modelnya sudah ditetapkan. Anggarannya jangan lupa minta ke kantor pusat. Oke. Bukannya kamu bilang mau cari influencer besar Louis itu? Udah ketemu? Cusia, sebenarnya saya ada ide. Baru-baru ini Waiwan kita. Bukan mau rayakan anniversary? Saya mau adakan pesta khusus di industri. Khusus undang brand, selebriti, dan influencer. Sekalian undang Louis. Dia pulang ke Indonesia kali ini. Pasti mau masuk pasar lokal. Kesempatan perluas jaringan kayak gini, saya rasa dia nggak akan lewatkan. Tapi Louis selama ini kan nggak pernah muncul. Jangan-jangan meski ada acara besar yang banyak eksposur, dia juga belum tentu mau datang. Tapi kalau pesta topeng, mungkin dia bakal setuju. Pesta topeng, sekalian bantu saya pikirkan temanya. Bisa. Saya segera kirim undangan. Apa baunya ini? Ini produk baru kafe sebelah rumah saya. Waktu kamu ke perusahaan kami bahas kerja sama dulu. Kan suka banget sama teh kue wasabi? Sekarang nggak suka wasabi lagi? Kan kamu bilang waktu ke perusahaanmu bahas kerja sama. Yang nggak suka pun harus pura-pura suka dong. Oh, ternyata pura-pura. Makin banyak makan, makin suka. Aduh, nggak tahan. Bagus nggak gaun ini?
Keterlaluan terbuka. Emang ada yang mau dilihat? Kayaknya agak kosong ya. Aku ganti yang lain. Dia pakai gitu lumayan cantik juga. Pak, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Rokmu pendek sekali, apa kamu takut orang lain? Tak tahu kalau kakimu pendek, Bukannya rok pendek bikin kaki terlihat panjang? menurutku tidak cocok. Roknya jelek. Kalau jelek, ganti saja yang lain. Baiklah, saya ganti lagi. Ini lebih bagus. Yang ini lumayan. Aku bicara padamu. Cukuplah. Sepertinya resleting di belakangku macet. Bisa bantu aku? Tadi wajahmu merah, ya? Apa kamu berhayal tentangku? Sayangnya resletingnya terlalu cepat ditarik, jadi tak terjadi apa-apa. Mau aku bantu tarik lagi? Ini karena warna bajuku. Malam ini aku pulang ke rumah ambil barang. Tidak akan menginap. Tadi saat kamu menciumku. Kenapa tidak ingat aku adalah pamanmu? Puas dengan yang kamu lihat?
Kenapa aku bermimpi mesum seperti ini? Memalukan sekali. Dengar dari penata rias, ini riasan yang kamu desain sendiri. Aku tak tahu kamu bisa melakukan ini. Kalau aku bilang sengaja belajar untukmu, percaya? Kamu hanya tahu bercanda denganku. Kamu cuma pakai aku untuk latihan. Nanti buat merias pacarmu, ya? Tidak. Tuan Lui, silakan masuk. Sio Hua, dia pakai topeng Venesia perak. Baik, aku tahu. Mari kita bertindak terpisah. Baik. Sebelumnya aku sudah coba berbagai cara memberitahu Huarwei. Tapi dia tak menyadari aku adalah Lui. Kali ini dia tahu topeng dan pakaianku, pasti bisa menemukanku. Lunian Bai ternyata adalah Lui. Dia sengaja menggoda Cusia untuk mencarinya. Dan sengaja menyembunyikan identitas untuk tinggal bersama Cusia. Pasti ada maksud lain. Ajak beberapa orang ke pesta dansa. Berdandan seperti di fotoku. Nanti aku kirim fotonya. Lunian Bai, apapun niatmu, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Ketemu. Ternyata banyak orang yang berdandan. Sama persis seperti Lui. Sepertinya ini tak bisa dijadikan patokan mencari Lui. Itu bukan Micusia, ya? Ada. Ekspresi apa yang kamu tunjukkan saat tahu aku Lui? Lui, ini lagu yang kamu siapkan untuk pesta topeng. Dengar ini, kamu pasti muncul. Apa dia tidak datang? Bagaimana aku harus mengakhirinya?
Kamu mau menari? Kamu mirip seseorang yang aku kenal. Dia tunanganku sehari sebelum pernikahan kami. Dia meninggal, aku bahkan tidak sempat melihatnya terakhir kali. Lupakan yang sudah lewat. Tapi aku tidak mau lupa. Kalau aku suka orang lain. Bagaimana? Aku cuma ingin kamu hidup. Chuxia, kamu kenapa? Sepertinya aku melihat Tang Jingsing. Orang mati mana mungkin hidup lagi? Chuxia, kurasa kamu terlalu merindukannya. Jadi berhalusinasi. Untung kamu cepat kabur. Kalau Huarui buka topengmu. Mengingat popularitas Tang Jingsing di Jiangzhou, besok wajahmu pasti jadi trending. Kamu tidak benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Kalian berdua tidak mungkin. Kak, aku pulang dulu. Kenapa dia masih hidup? Bukannya aku suruh kalian bersih-bersih? Aku juga tidak menyangka jadi begini. Kalau kalian tidak bisa menanganinya, aku akan selesaikan dengan caraku. Kasih waktu lagi, aku bisa atasi. Kalau dia hancurkan rencanaku, aku akan kubur kalian semua. Hari ini kamu tidak ke kantor? Aku agak capek. Mau liburan sebentar. Kontrol diri, kepalamu hampir masuk layar. Urusanmu apa? Perut ini penuh aroma industri teknologi. Jelas hasil sedot lemak, kayak papan cuci. Kamu cuma iri. Aku paham. Aku perlu iri dia? Kamu sekarang kayak ayam cemburu. Aku cuma mau sarankan kamu makan yang enak, kalau sering lihat begini. Lebih baik jangan ganggu aku kerja. Aku harus cepat cari influencer kerja sama baru. Baru pekerjaanku bisa lanjut. Kamu tidak cari Lui lagi? Aku sudah coba banyak cara. Aku sudah mau menyerah. Hui Jin gimana? Dia rekomendasikan beberapa influencer baru. Aku mau pilih beberapa untuk dicoba. Kamu sudah mengorbankan begitu banyak biaya yang sudah terlanjur. Bagaimana bisa kamu menyerah begitu saja? Menurutku, Hui Jin benar. Aku tidak bisa susah bergantung pada satu hal, kan? Apa semua yang dikatakan Emi Huaijin kamu percaya? Tidak bisakah kamu punya pendapat sendiri? Lihatlah orang seperti apa yang dia carikan untukmu. Bahkan tidak ada sehelai rambut Lui pun. Kenapa reaksimu berlebihan sekali? Aku lupa. Kamu fans Lui, ya? Aku minta maaf sekali karena kali ini tidak bisa mengatur kalian bertemu. Pasti kamu sangat kecewa, tapi tidak apa-apa. Nanti masih ada kesempatan.
Bukti yang begitu jelas. Pasti akan tahu kalau aku ini Lui. Kamu kenapa? Kenapa sakitnya sampai segini? Aku antar kamu. Aku ini putri sulung keluarga Hua. Sama sekali tidak boleh difoto jelek. Kapan lagi? Masih berdandan di sini? Ayo ke rumah sakit. Aku tahu penyakitku apa. Suruh dokter kasih aku obat saja. Dokter bilang, sudah tidak bisa diobati secara konservatif lagi. Harus segera dioperasi. Apa? Wasirku sudah separah ini? Cepat panggil keluarga untuk tanda tangani persetujuan operasi. Tanda tangan? Lebih baik aku mati kesakitan saja. Kalau tidak dioperasi, lukanya terinfeksi, kondisinya akan lebih parah. Itu juga tidak boleh. Kenapa kamu menguping pembicaraan kami? Kamu teriak begitu keras, siapa yang tidak dengar? Xiaoyi, persetujuannya sudah aku ajukan untukmu. Pabrik bisa mulai produksi kapan saja. Bagus sekali. Terima kasih. Masih ada urusan. Aku tutup telepon dulu. Dadah. Kamu sibuk ya? Masuk selimut, panas tidak? Aku tidak mau lihat kamu. Kalau begitu aku tidak pergi. Aku lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Lunian Bai. Jangan salahkan aku membungkam kamu. Aku suruh kamu pergi. Kamu tidak mau. Kalian pasangan main-main, hati-hati lukanya. Kami bukan pasangan. Dia paman aku. Pamanmu kelihatan sangat muda. Tanganmu kenapa? Biar aku bantu obati. Tidak usah. Hanya beberapa menit, tidak repot. Boleh minta kontak WhatsApp? Tidak boleh. Jangan lihat paman saya terlihat muda. Sebenarnya, dia sudah lebih dari 50 tahun dan juga sudah bercerai 2 kali. Jangan sampai tertipu oleh penampilannya. Sudah-sudah, setelah operasi kamu harus lebih banyak berjalan. Itu membantu mengeluarkan gas. Kamu pikir aku merusak rencana MU ya? Lalu kenapa hari ini kamu sangat galak? Benarkah? Bukan kamu yang suruh saya berhenti minum alkohol. Ini reaksi penarikan. Benarkah? Kenapa saya tadi marah ya? Apakah saya sedang cemburu? Tidak mungkin. Gimana bisa saya cemburu sama Lunian Bai sih? Pasti otak saya masih kena pengaruh anestesi, belum sadar sepenuhnya. Jadi saya salah campurin Tang Jingsing sama Lunian Bai. Hati Micusia jadi sangat senang.
Saya juga tidak takut menghadapinya lagi kan? Kenapa kamu belum pergi juga? Kamu masuk terlalu lama, kalau 30 detik lagi tidak keluar. Saya benar-benar akan masuk menyelamatkan lo. Tolong Don, saya cuma ke toilet bukan pergi ke tempat berbahaya. Perlu sampai se-ekstrim ini? Kamu tidak tahu kan setelah operasi wasir? Kalau duduk terlalu lama luka mudah robek. Kamu tahu cukup banyak loh. Siapa yang suruh saya jadi orang tuamu? Saya punya tanggung jawab untuk merawatmu. Haruslah cari tahu tentang penyakitmu kan? Kedengarannya kayaknya kamu khusus cari tahu untuk saya ya. Saya sudah lihat banyak foto, usia persis seperti wasir Yu. Kalau kamu berani biarkan orang lain tahu tentang saya kena wasir, saya akan bunuh kita bareng-bareng. Kalau ngerti, kedipkan mata. Apa yang kalian lakukan di sini? Paman bilang dia sakit gigi. Itu cuma efek psikologis loh Paman. Tuan Lu bilang padaku kamu sakit. Jadi saya cepat-cepat kemari. Ada apa? Sebenarnya bukan apa-apa kok. Cuma ngeluarin jaringan tambahan yang tidak berguna di tubuh. Yang dia bohong itu. Bukan operasi besar kok. Lihat saya sekarang. Cepat sembunyikan bantal itu. Kamu capek tidak sih? Cuma kena wasir doang. Kalau ketahuan apa yang terjadi? Kamu ngelamun apa? Citra kamu di hatinya. Cepat dong, saya tidak mau ada orang kedua yang tahu. Saya kena wasir. Kenapa kamu punya rahasia? Bisa diberitahu ke Lunian Bai. Tapi tidak bisa memberitahuku. Apakah perlu kubelikan makanan? Aku masih belum bisa makan apa-apa. Tapi aku juga sudah berbaring. Kebetulan ingin keluar jalan-jalan. Kalau begitu aku antar kamu. Aku dan Paman masih ada urusan yang perlu dibicarakan. Kamu pasti juga sibuk, kan? Kamu tidak perlu mengurusiku. Dia saja sudah cukup. Kelihatannya tidak biasa. Jangan sentuh aku. Dia bilang jangan sentuh dia. Apa urusanmu? Aku pamannya, tentu harus melindungi keponakanku. Tidak boleh. Dia bilang jangan sentuh dia. Apa urusanmu? Aku pamannya, tentu harus melindungi keponakanku. Bau apa ini? Sangat busuk. Kalian semua berhenti menatapku. Aku benar-benar sudah tidak punya lagi.
Apa kamu suka Chuxia? Apa hubungannya denganmu? Bagaimanapun juga, secara status kamu adalah pamannya. Kamu tetap harus memperhatikan tingkah lakumu sendiri. Jangan membuatnya merasa terganggu. Atas dasar apa kamu berpikir dia merasa aku mengganggunya? Mungkin saja dia sudah lama tergila-gila padaku. Alasan dia sekarang dekat denganmu hanya karena kamu mirip Tang Jingxi. Tapi cepat atau lambat, aku akan membuatnya melepaskannya. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Di telepon tadi kamu terburu-buru. Ada apa? Desain ini jelas orisinal kami. Bagaimana mungkin mereka dari Pola? Sampai teks promosinya sama persis dengan kami? Aku rasa pasti ada yang membocorkan rahasia. Masalah ini harus dihukum tegas. Tapi pihak lawan sudah lebih dulu meluncurkan produknya. Desain ini tidak bisa kami gunakan lagi. Kamu sekarang beritahu pabrik untuk berhenti produksi. Lalu segera ambil rekaman CCTV untuk kulihat. Tapi berita peluncuran Madu 2 sudah dipublikasikan. Kantor pusat meminta kami menyelesaikannya dalam seminggu. Pasti ada caranya. Sekarang yang paling penting adalah menemukan si pembocor. Jangan beri dia kesempatan lagi untuk mengkhianati perusahaan. Baik, aku segera ambil rekaman CCTV. Ayo. Ini semua rekaman CCTV minggu lalu. Kalau begitu aku sibuk dulu. Waktuku sangat berharga, tidak bisa disia-siakan di sini. Oh ya? Menurutku biasanya kamu kan cuma olahraga. Hanya berselancar di internet, rasanya sangat santai. Yang kamu lihat hanyalah permukaan saja. Tapi, sampai sekarang pengkhianatnya juga belum ketemu. Semua orang juga punya kecurigaan. Orang yang bisa aku percaya cuma kamu saja. Jangan main kartu perasaan sama aku. Gak ada gunanya. Apa yang harus kamu lakukan supaya mau setuju? Puaskan kan? Aku barusan cuma sedang berpikir. Gak nyangka kamu sangat ingin mencium aku. Bukan, aku cuma tidak sengaja. Mengira kamu itu Tang Jingxing. Cuma kecelakaan kok, jangan diingat-ingat. Kecelakaan? Kamu mencium aku itu apa? Tabrakan belakang mobil? Anggap saja kamu ganti rugi, kan kamu sendiri yang bilang itu kecelakaan. Kamu yang pelakunya. Ya sudah, karena aku lagi senang hati, aku bantu periksa deh. Kamu apa juga ngantuk?
Yuk kita lakukan sesuatu yang bisa bikin melek. Bagaimana? Langsung melek kan? Ayo, tekan aku sekali. Aku tiba-tiba jadi lebih sadar. Micusia, apa yang sama kamu? Sadarlah. Tidak bisa, aku masih belum sadar. Aku harus keluar jalan-jalan sebentar. Ada bagian yang hilang di sini. Pasti dihapus oleh orang yang melakukan kejahatan itu. Apa yang kamu pikirin? Sepanjang jalan kamu sudah menghela nafas lebih dari 10 kali loh. Sejak aku menangani Wan Mao, aku juga tidak membawa keuntungan apapun buat perusahaan. Sekarang penjualan madu juga tidak bagus. Mungkin aku benar-benar bukan orang yang cocok berbisnis ya. Iya ya. Alangkah baiknya kalau Tang Jingsing ada di sini. Kalau aku kasih kamu waktu 1 menit, kamu anggap aku dia. Kamu sudah capek sekali menjaga Wan Mao sendirian. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Kalau tidak ada kamu, Wan Mao sudah tidak ada dari lama. Kalau kamu masih mau bertahan sedikit lagi, lakukan saja dengan bebas. Aku mendukungmu. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa bertahan lagi, juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa bertahan lagi, juga tidak apa-apa. Terima kasih sudah menghibur aku. Aku tidak akan menyerah. Maaf, baju kamu jadi basah semua. Kamu jangan-jangan mau nyoba pegang aku ya? Kalau aku mau pegang kamu, apa perlu nyoba-nyoba? Aku pegang secara terang-terangan. Motif kancingmu cukup unik. Ini yang aku pesan buat dari master kerajinan tangan tradisional. Kerajinan tangan tradisional ya? Tang Jingsing kayaknya juga punya anjing kaca 1.
Dibuat dengan cara tradisional, yaitu teknik glass blowing. Makanya tampilannya beda banget. Ini mungkin bisa jadi jalan baru buat Mitang. Boleh dicoba. Tapi kita harus cari pengkhianatnya dulu. Tradisional. Kok aku gak kepikiran ya? Teknik tradisional. Strategi produk grup duo. Biasanya stabil, siklusnya panjang. Tapi kali ini cuma sebulan. Sudah meluncurkan perhiasan ini. Pasti ada masalah. Halo, Pak Luo. Gak nyangka kamu nelpon aku. Aku udah lihat perhiasan baru yang kamu luncurin. Gimana? Minat kerjasama? Desainnya emang bagus, tapi belum sebaik itu. Sampai-sampai Pak Luo pakai serang. Nyontek dari Wan Mao. Kamu bukan mau kerjasama. Mau apa sebenarnya? Gak, Pak Luo. Kenapa grup Luo mau rebut desain Wan Mao? Yang gak terkenal ini? Kalau Hua Ruoyi nemu bukti. Worth it gak sih? Kalau kamu gak mau kerjasama, gak ada yang perlu dibahas lagi. Pak Luo, aku ingat pemegang saham mayoritas. Yucheng Group itu kamu kan? Ngeluarin duit investor diam-diam. Buat operasiin perusahaan sendiri, itu dosa berat loh. File aslinya kan udah dihapus. Pak Luo dengar dari mana sih? Kalau file aslinya gak kehapus bersih, Ternyata kamu yang jual gambar desainnya ke grup Luo. apa ini rencana kalian dari awal? Menurut Pak Luo, orang ini pakai nama palsu. Lalu kontak grup Luo lewat email. Dan dia punya file asli dari divisi desain. Membuktikan dia orang dalam divisi desain. Betul. Aku udah kontak Pak Luo buat bantu kita. Kamu kenal juga sama Pak Luo? Kamu ini sebenarnya kerja apa sih? Coba tebak. Aku udah kasih banyak lue. Kamu seharian santai, buktinya luang. Gaya berpakaian oke, buktinya punya duit. Dan kamu punya banyak koneksi. Aku tahu. Kerjaan santai tapi menghasilkan. Jangan-jangan kali ini Tante Nian Qi yang bantu aku? Anggap aja ya. Terus gimana caranya kita jebak dia? Mengingat usiamu masih muda, aku kasih kesempatan buat lapor diri. Rekaman CCTV udah aku hapus. Di komputer ini juga tidak ada file sumbernya. Kalian tidak punya bukti, meski melaporkanku, kalian tidak akan menang. Kamu melakukan hal seperti ini, sama sekali tidak punya rasa penyesalan. Pokoknya aku tidak akan menyerahkan diri. Kalian mau lapor ya lapor saja. Susia, rekaman CCTV yang dihapus. Baru saja aku pulihkan untukmu. Kamu datang tepat pada waktunya. Ini kan kamu? Aku cuma sesaat tergoda, sesaat tidak waras. Tindakanmu telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan akan mengambil tindakan hukum dan mengajukan gugatan. Pak Hua, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Setiap orang harus menanggung konsekuensi atas pilihannya. Kamu lebih baik cari waktu. Buru-buru cari pengacara pembela. Kali ini berkat kalian, kalau tidak aku tidak akan secepat ini menemukan si pembocor. Sebelum kamu datang, dia sangat sombong. Begitu rekaman CCTV muncul, langsung ciut. Bukannya karena kamu malam itu meneleponku tengah malam? Aku tentu tidak akan mengecewakanmu. Pak Hua, sekarang kita bagaimana? Masih ada 4 hari.
harus memberikan solusi ke Dewan Direksi. Tidak apa-apa. Aku sudah punya ide. Tidak menyangka bisa secepat ini mengungkap si pengkhianat. Ternyata aku memang berbakat jadi pemimpin. Sepertinya aku dan Liu Weijin yang membantumu menyelesaikannya. Apa hubungannya dengan bakatmu? Jangan bilang begitu dong. Kenapa kalian membantuku? Bukannya karena aku disukai orang? Itu juga salah satu bakat seorang pemimpin. Lagi pula, aku sendiri yang kepikiran cari MU Huijin untuk memperbaiki rekaman video, meski tanpa kamu. Masalahnya tetap bisa diselesaikan. Tapi karena kamu, proses penyelesaian masalah ini menjadi lebih menarik dan membuatku sadar. Seperti apa orangnya? Jadi kenapa kamu cari Liu Weijin? Apa aku sendiri tidak cukup? Kamu cemburu? Kan kamu yang duluan cari aku, bilang cuma percaya padaku. Aku dengan tulus membantumu. Kamu malah bilang ke pria lain, cuma percaya dia. Aku merasa dikhianati, sangat kesal. Kenapa aku harus menghiburnya? Dia marah atau tidak? Apa urusanku? Kali ini sudahlah.